Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Marilah para jamaah siang hari ini kita tingkatkan selalu takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Takwa dalam arti marilah kita senantiasa bersyukur atas semua anugerah karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian juga takwa dalam arti marilah kita senantiasa ingat kepada Allah. Marilah kita senantiasa berzikir kepadanya. Demikian juga para jamaah, marilah kita senantiasa mengagungkan, membesarkan dan memperbanyak menyebut asmanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat siang hari ini yaitu menyatukan kata dalam perbuatan. Artinya apa para jamaah? Orang itu harus jujur, karena ini menyangkut dengan keimanan seseorang. Orang beriman akan selalu menjaga lidahnya sesuai dengan perbuatannya, karena orang beriman sadar betul dengan dosa dan bahaya ancaman murka Allah bagi mereka yang mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya. Sebagaimana firman Allah yang telah saya bacakan tadi, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwasanya kalian telah mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat ini para jamaah salat Jumat rahimakumullah turun ketika orang-orang munafik berharap agar difardukan berjihad pada jalan Allah. Tetapi begitu ayat jihad turun, mereka orang-orang munafik berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, orang-orang yang hanya pandai berkata tetapi tidak melaksanakan apa yang ia ucapkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aksaru khotoya ibni Adam fi lisanih." Kebanyakan dosa anak Adam datangnya dari lisannya. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis lain,
ra'sudz dzunubi al-kadzibu, puncak dari perbuatan dosa itu, kata Nabi, yaitu manusia suka berbohong. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hati-hati di dalam kita bertutur kata atau berkomunikasi dalam media sosial. Harus ada rasa khasyah, takut kepada Allah. Apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh dua malaikat yang ada di kanan dan kiri kita, sebagaimana firman Allah di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Demikian pula para jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi gerak-gerik aktivitas kita, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi atas semua perbuatan kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, orang beriman itu kalau berbicara, ia pikir dulu ada manfaatnya apa tidak, sesuai tidak dengan yang ia lakukan. Berbeda dengan orang-orang munafik, kalau bicara mereka asal bunyi, naudzubillahi min dzalik. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Setiap pagi anggota tubuh kita selalu mengingatkan kepada lisan, ya lisan ittaqillaha fina. Wahai lisan, kata anggota tubuh kita, berhati-hatilah kamu. Fa inna nahnu bika. Keselamatan kami, kata anggota tubuh, ada pada kamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Jika kamu lurus, benar menunaikan tugasmu, pasti kami akan selamat. Tapi sebaliknya, wa in i'wajazta i'wajazna. Tapi kalau kalian wahai lisan bengkok, enggak benar, kami pun juga pasti akan celaka. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man najatu ya Rasulullah?" Bagaimana agar selamat? Nabi pun menjawab, "Amsik 'alaika lisanak." Jaga, kata Nabi, lisan kalian. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga pernah bersabda, "Qulil haqqa walau kana murron." Katakan yang sebenarnya, katakan yang sejujurnya sekalipun itu pahit. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, kepada umat manusia, ada maksud besar yang Allah siapkan buat manusia. Mengapa kita disuruh bersyukur? Karena Allah akan menambah nikmatnya. Kenapa kita disuruh berdoa? Karena Allah akan kabulkan semua hajat kebutuhan kita. Kenapa kita disuruh berzikir? Karena Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Demikian pula para jamaah, kenapa kita disuruh beristighfar? Karena Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Demikian pula, kenapa Allah menyuruh kita agar kita jujur? Subhanallah. Karena Allah akan mengantarkan kita ke surga. Subhanallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi," kata Nabi, "fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah di zaman salafus soleh. Ada seorang anak kecil dalam perjalanan menuntut ilmu dari Mekah menuju ke kota Irak. Di tengah perjalanan anak kecil tersebut dihadang oleh kawanan perampok. Ketika anak tersebut ditanya, "Kamu bawa uang apa tidak?" Anak tadi jujur, "Iya."
aku bawa uang. Kawanan perampok tadi hampir tidak percaya. Orang lainnya ditanya, rata-rata menjawab tidak membawa uang, mereka bohong alias dusta. Tetapi anak kecil tersebut jujur, ya, aku membawa uang. Ketika diperiksa, benar, ia membawa uang. Dan ketika ditanya, mengapa kamu jujur? Anak kecil tersebut menjawab, aku tidak mau mengkhianati ibuku yang telah berpesan kepada aku harus jujur kepada siapa saja. Subhanallah. Seketika itu juga para jamaah, hidayah Allah turun. Kawanan perampok yang tadinya akan mengambil uang anak tersebut, akhirnya apa? Ia urungkan niatnya, dan akhirnya kawanan perampok tadi ikut anak kecil tersebut bersama-sama menuntut ilmu. Inilah yang dimaksud dengan innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Konon anak kecil tersebut adalah Al-Imam Syafi'i. Tapi ada riwayat yang mengatakan anak kecil tersebut adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula para jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada kisah sahabat Nabi Ka'ab bin Malik yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bergabunglah kalian bersama orang-orang yang benar. Dimaksud dengan orang yang benar di sini adalah Ka'ab bin Malik. Subhanallah. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik dan meneladani sifat jujurnya ketika ia tidak hadir dalam perang Tabuk. Dan ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemana kamu, wahai Ka'ab bin Malik? Kenapa kamu tidak ikut perang?" Ka'ab bin Malik pun menjawab jujur, tidak ada alasan uzur syar'i yang menghalangiku untuk berangkat ke perang Tabuk. Itulah yang menyebabkan tidak ikut sertanya Ka'ab bin Malik di perang Tabuk. Akhirnya Ka'ab bin Malik pun diboikot oleh Nabi dan para sahabat lainnya. Hampir 50 hari Ka'ab bin Malik tidak diajak berkomunikasi, berinteraksi dan lain sebagainya. Padahal saat itu banyak orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk, tapi dengan kelihayannya berbohong. Akhirnya alasannya diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun menghukumi mereka dengan yang zahirnya saja. Tapi Ka'ab bin Malik jujur dengan alasannya tidak ada uzur syar'i. Kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 50 hari para jamaah, turunlah kabar gembira. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya ia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa syukur, gembira dan terima kasihnya, "Ya Rasulullah, innallaha najjani bisidqi." Ya Rasul, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku, menerima taubatku dengan kejujuran. Artinya apa para jamaah? Kalau kita mau taubat harus jujur. Katakan, aku pernah berbuat zina umpamanya, atau membunuh, atau narkoba, atau pernah korupsi dan lain sebagainya. Jangan terlalu berharap taubat kita akan diterima oleh Allah kalau kita masih keras kepala, tidak mengakui dosa dan kejahatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian para jamaah khutbah Jumat siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ibadallah, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih. Faqala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bis sihhati wal 'afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.